Halo, apa kabar kalian semuanya dimanapun dirimu berada? Balik lagi di channel gue. Apa sih? Ya, hari ini gue bakal bercerita tentang my hand. Ya, kenapa tangan gue begini? Jadi tangan gue itu patah, teman-teman, karena gue tabrakan motor. Motor gue hancur kayak gini. Ya, kronologinya adalah gue dari rumah mau ke kantor. Gue udah beli rotinya abang gue, roti yang enak sekali. Pengen kasih ke teman-teman kantor karena hari itu juga adalah meeting developing bareng vendor Bang Zawin, karena Bang Zawin sebelumnya pengen ke Turki. Jadi hari itu adalah hari yang sangat amat penting. Belum nyampe kantor, di flyover gua menabrak mobil. Jadi sebelumnya motor CS1 gua itu rem depannya tuh udah rusak. Gua belum benerin karena gua masih percaya bahwa rem belakang itu masih enak, masih pakem, masih bisa ngepot lah. Nah, kan harusnya kan naik flyover, gua ke bawah flyover agak kosong, gue naikin dikit. Tapi ada mobil bak. Aduh, gue panik banget kan. Ya udah gue gimana ya? Ya udah gue tek gitu aja, diem. Gue sepanik itu gitu. Dalam pikir gue adalah ya udah nggak apa-apa lah, motor gue hancur asal jangan gue. Gitu. Karena gue bawa iPad, gue bawa laptop, gue bawa kacamata, gue bawa beberapa hal yang sangat penting di sana. Gue takut itu hancur, ya udah gue pasrah aja gitu. Motor hancur deh. Jedar. Ternyata gue nggak apa-apa. Beneran, gue nggak apa-apa. Gue nggak luka, gue nggak berdarah-darah. Di paha baret, gue pakai celana pendek, pakai sandal jepit, celana baret gitu. Karena memang panik. Kalau misalkan gue nggak terlalu panik, gue bisa aja ganti ganti gigi satu sehingga bisa matiin mesinnya, ngejaga mesinnya walaupun mesinnya akan hancur nantinya. Tapi bisa gitu. Tapi nggak kepikiran karena sudah terlalu panik. Itulah kenapa kita nggak boleh panik ya. Udah, gue tabrak kantor, gue nggak apa-apa. Terus gue mau ngangkat tangan nih videonya, sorry agak ngeri ya. Ya jadi tangan gue tuh nggak sinkron gitu, kayak gimbal gitu. Lu mau geser kemana-mana tangan tetap begini gitu. Jadi tangan gue tuh karena di sini patah. Karena gue pikir ya udahlah, gue sembuhin dulu. Gue nyari pertolongan pertama. Ya udah, gue lari ke pijit, bukan plus ya, tempat pijit yang terkenal di Ciputat. Gue datang ke sana, ternyata treatmentnya itu tidak baik, ya kan? Tidak diurus dengan baik, dan juga pas dibalut pakai gips, dia kayunya cuma 2. Ini kan kayunya banyak dari 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 kayu. Dia 2 doang, dan gue ngerasa tulang gue masih goyang-goyang. Ini bahaya sekali kan. Nah, gue bilang, "Bang, ini kayunya nggak ada lagi." Udah habis. Ya Allah. Kan lu patah tulang gitu, lu spesialis patah tulang, kok beraninya lu nyediain kayu 1 doang gitu. Terus gue ke Haji Naim, karena dia memang spesialis juga, paling spesialis lah di Jakarta, jadi kayunya banyak. Pertanyaannya banyak yang bilang, "Bang, kenapa nggak langsung ke rumah sakit? Bang, kenapa percaya sama pengobatan alternatif?" Bukannya gue tidak percaya sama dokter ya, tapi waktu itu gue pernah tabrakan juga, kaki gue patah. Jadi ini kaki, anggap aja kaki ya, walaupun iya bener kayak kaki sih. Patah gitu, ada 1, 2, 3 gitu, ada patah gitu. Abis di ronsen gue dibilang, "Bapak Jupri, ini kalau nggak dioperasi pen, ini pembuluh darah akan ngumpul dan bisa kanker kakinya." Dia ngomong kayak gitu, gue panik bukan main. Sediain aja 15 juta tahun itu 2011. 15 juta 2012 tuh gede sekali ya. 2011. Ya, 2011. Sediainnya 15 juta itu gue nangis-nangisnya. Alhamdulillah saat itu ada abang gue barengan temennya. Nah, temennya punya kakak ipar dokter di sana. Gitulah pokoknya lah. Lo tangkap sendiri lah. Langsung gue dilariin. Ini adanya teman kamu? Iya, Bang. Langsung dilariin, langsung dijahit. Jari jemari gue dijahit, dibersihin, terus dikasih gips kayak gini. Terus dia bilang, "Udah nih Mas, sembuh." Habis itu langsung urut aja ke Haji Naim. Dokter loh yang ngomong, dokter. Dia bisa sepercaya itu. Yang penting lukanya sembuh dulu. Nah, sama gue langsung kepikiran, ya udah langsung aja ke Haji Naim. Bukan gue percaya seutuhnya, bukan gue apatis terhadap dokter, bukan, karena gue butuh gipsnya. Karena gue sadar bahwa tulang gue kan patah begini, gue butuh penyanggah biar tulang begini terus standby. Kayak gue ke Haji Naim, orang tua gue marah gara-gara gue nggak cerita.
Pertama, hari pertama tabrakan gue sama sekali nggak mau ngasih info ke orang tua. Alhamdulillah ya, nyokap bokap gue nggak main Instagram, jadi nggak tahu lebih awal. Jujur kenapa gue nggak mau cerita, karena gue sadar bahwa orang tua yang lahir dan memang bukan milenial itu tingkat khawatirnya tinggi, dan ketika khawatir mereka marah-marah. Itu yang gue nggak mau ketemu gitu. Lagian sih kamu kalau naik motor kenceng-kenceng, enggak kenceng juga. Lagian sih motor nggak dirawat kok, gue tahu itu remnya. Kenapa gue sepede itu? Karena gue sadar gue ngejaga motor gue, rem gue blong itu bener-bener tidak terhitung dari kepala gue. Tapi ya gue kan belajar bahwa sebulan sekali tuh gue bakal ke bengkel, nggak cuman oli tapi juga rem yang gue cek. Baut-baut kenceng semua gitu, cuman memang motornya lama ya, jadi ada yang putus, gue nggak sadar gitu, pasti disalahin. Karena gue sadar betul kok, gue adalah pribadi orang yang pasti belajar dari kesalahan. Kayak tabrakan waktu 2011 lalu, itu karena gue kenceng dan lampu motor gue mati, belum gue nyalain. Nah sekarang gue kalau misalkan motor gue lampunya mati, ya gue langsung ke pinggir, gue nggak akan kenceng. Gue sadari itu dan gue pelajari terus, karena itu kan pelajaran kehidupan. Itu traumatik, jadi pasti dilakukan. Nah sekarang traumatik gue nambah nih tentang rem ya kan. Mungkin talinya harus diganti berkala. Intinya penyesalan itu tuh nggak bisa lu bangun gitu, nggak bisa kayak lagian sih lu begini, lagian sih begini, karena akan menyakiti orang yang sedang sakit. Jadi udah semangatin aja, nggak usah lah dimarah-marahin. Paling gue pulang setelah ini gue lepas kali, jadi pas ketemu orang tua gue seakan-akan tidak ada apa-apa gitu. Sama yang kedua, dulu tuh bokap gue marah banget waktu gue tabrakan karena gue nabrak motor orang. Gue pakai motor orang dan gue ngancurin motor orang. Makanya kata bokap gue, hanya pakai aja motor sendirilah. Jadi kalau misalkan emang ada accident, kita nggak ngerugin orang. Maafin ya ayah bunda, saya tidak cerita. Setidaknya kecelakaan kali ini gue membiayai diri sendiri dan pengobatan dibiayai kantor. Motor udah hancur, kantor juga yang ribet. Nyusahin banget gue. Gimana perasaan gue terhadap luka ini? Lumayan tergoncang ya, alhamdulillah. Tapi gue adalah pribadi yang positive thinking, teman-teman. Jadi gini, saat gue patah itu teman gue di kantor tuh sakit, pucuk, batuk-batuk. Gue sempet kerokin sebelum gue tabrakan. Pas dia swab, dia positif. Sehari berikutnya gue swab, gue positif. Lu bayangin, positif corona dengan lengan yang gak bisa digunakan satu. Bisa digunakan, tapi segini aja. Gue nggak bisa kemana-mana, tangan gue segini aja udah. Karena di sini nggak bisa gerak, di sini nggak bisa gerak. Bad moodnya bukan main, depresinya bukan main, begitu. Tapi alhamdulillah gue dikasih Tuhan positive thinking yang besar, tingkat kesantaian yang luar biasa, sehingga gue percaya bahwa gue sembuh lebih cepat dari orang lain. Alhamdulillah waktu gue kena corona, sesak napas gue semua gejala gue dapet. Sesak napas gue cuma sembuh sehari, batuk-batuk gue sembuh 3 hari, penciuman gue hilang 5 hari, dan benar-benar sembuh total 7 hari setelah swab. Gue sadar bahwa ini cuma penyakit ringan buat gue, karena gue nggak ada penyakit lain. Jadi imun gue kuat dan gue positive thinking sembuh gitu. Lalu lengan gue percaya bahwa banyak orang bilang, banyak googling juga menuliskan, Google juga menuliskan bahwa patah tulang akan sembuh 6 bulan. Tapi gue percaya bahwa 3 bulan ini udah sembuh, udah bisa beraktivitas. Tapi lu bayangin, kekuatan sugesti itu penting banget saat lu sakit. Karena gue sadari bahwa sebetulnya tubuh kita tuh bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Dengan rasa sakit itu tuh ada ada imunitas, atau ada, ya pokoknya ada lah di tubuh kita tuh ada penyembuhnya. Obat itu mensupport mekanisme itu sehingga lu lebih cepat sembuh. Jadi obat itu membantu. Baik lagi, ketika lu yakin bahwa lu hidup lu bakal sehat-sehat saja, maka badan lu akan support juga. Itulah kekuatan sugesti buat gua. Karena apa? Gue punya kenalan, dia tuh diabetes, kakinya membusuk, udah dipotong busukannya dan sudah divonis bahwa lu akan sehat-sehat saja walaupun kakinya tidak ada ya. Tapi dia ngeluh, dia mau meninggal, gue mau mati aja, hidup gue gak berguna. 3 bulan kemudian dia meninggal. Tapi temen gue waktu SD, dia punya sahabat lah, udah divonis 6 bulan karena kanker apa gitu, lupa gue. Sampai sekarang temennya masih hidup. Kenapa? Sugesti gitu. Terus juga ada teman gue, teman stand up, kakaknya udah sekarat, udah ngap di ICU, keluarganya nggak ada yang nangis. Dan teman gue, dia bisikin ke kakaknya, "Kak, anakmu, ponakan aku, siapa yang mau nemenin dia sampai dia besar? Yuk sembuh yuk, aku yakin kamu pasti sehat, kamu pasti kembali." Noh,
anak kamu menunggu. Ya, semangat, berjuang. Itu hari demi hari perkembangannya pesat sehingga sampai sekarang kakaknya itu sehat walafiat. Lu bayangin tuh kekuatan sugesti gitu. Sebetulnya kita harus punya keyakinan itu, mau agama lu apalah. Sampai dokter selalu bilang kesehatan itu kuasa Tuhan, kesembuhan itu kuasa Tuhan, kami para dokter hanya perantara Tuhan. Begitu doang. Kalau memang meninggal berarti memang kesalahan kami, kalau kesembuhan berarti itu adalah kuasa Tuhan. Wah anjir, gue dapet bahasa itu dari dokter, itu luar biasa banget gitu. Kekuatan support temen itu penting. Terus dokter juga jangan vonis sembarangan. Gue punya teman stand up juga meninggal dia, jadi dokternya ngomong kok keluarganya saat ada pasiennya di situ lagi ngap gitu. Terus dokternya bilang, ya anak ibu perkiraan 6 bulan meninggal. Anak ini kan gini loh itu teman-temannya, gue kasih tahu kenapa ya tadi kakak temen gue tuh sembuh dan teman gue meninggal. Kenapa? Karena ketika indera lu, mata, penciuman, wicara, pergerakan itu sulit bekerja, telinga nih bekerja dengan baik, jadi bisikin hal-hal yang positif. Nah ini dia ngomong ke keluarganya bahwa anak ibu nih perkiraan 6 bulan meninggal, besoknya meninggal karena pasiennya denger gitu. Jadi positive thinking, semangatin. Kalau orang sakit semangatin, jangan ditakut-takutin gitu. Apalagi berita tentang corona, iya nih bahaya nih, bakal meninggal nih. Support gitu, kamu bisa. Apalagi ada tetangga yang lagi kena covid terus dimusuhin, dibantu anjing. Kalau dia butuh obat, bantu beliin obat, jangan dibentak-bentak. Tolol. Gue kesel sama tetangga-tetangga yang nggak punya hati. Ada lagi berita soal covid itu menyerang lansia. Oke, fine. Berarti gue tuh ketika gue udah sadar bahwa gue covid, gue bener-bener gak mau pulang ke rumah karena gue takut mengenai orang tua gue. Teman gue bilang tetangganya meninggal, orang tua emang covid bahaya banget gitu. Ya gue penasaran dong orang tuanya setua apa. Ya dia umur 102 tahun juga. Kalau 102 tahun, corona juga ngeles gitu. Demi Allah bang, bukan gua pelakunya. Nah 102 tahun mah udah. Hal yang paling sedih menurut gua untuk accident ini adalah ketika gua gak bisa rapat penting saat di Markicap. Saat malam itu tuh pengen dihabiskan seharian full tentang masa depan Markicap. Mau bikin apa, mau marketingnya seperti apa, mau scale up seperti apa, mau bangun timeline kegiatannya mau bagaimana, pokoknya pembicaraan gimana caranya agar Markicap jauh lebih besar dari sekarang. Tapi hari itu gue menghancurkan semuanya, jadi nggak jadi meeting. Harusnya gue bisa meeting, cuman Bang Zawin iba sekali ngeliat gue keadaan begini, gue langsung disuruh istirahat. Itu yang gue sesali terhadap lengan gue ini. Terus juga tentang gue nggak jadi ke Turki, itu sedih banget karena cita-cita gue adalah keliling dunia gitu. Cita-cita gue mau keluar negeri tanpa harus mengeluarkan uang. Gue mikir bahwa jalan satu-satunya hanya menjadi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa atau bekerja translator. Makanya gue ngambil sastra Inggris. Ya walaupun gue lulusan sastra Inggris dan gak kepake buat gue, malah hobi gue yang membayar gue untuk bisa keluar negeri gitu. Gue bisa ke Malaysia stand up. Waktu itu ada tawaran jadi opener Bang Panji ke Inggris walaupun kena corona lah. Terus ke Turki gitu. Ya yang jelas gue sangat amat bersyukur bahwa gue cuman dikasih patah tangan doang. Alhamdulillahirabbil alamin. Gue bersyukur sekali. Karena keadaan itu tuh lu boleh lihat motornya seperti apa. Itu mungkin aja gue bisa menghancurkan kepala gue atau bisa merusak tulang belakang gue sehingga gue akan di kursi roda bertahun-tahun gitu. Alhamdulillah cuma tangan doang. Makanya sekarang kok tuh gue mikir bahwa di jalan tuh memang harus hati-hati sekali, kendaraan harus dijaga banget. Karena tabrakan ini sudut pandang gue jadi berubah semua. Ketika jalan tuh bukan tujuan yang gue pikir, tapi orang yang sayang sama gue, orang yang care sama gue, keluarga gue, teman-teman gue. Kalau kehilangan gue seperti apa, mungkin akan sedihnya bukan main. Terus juga kalau misalkan gue mencelakai diri gue, ada tanggung jawab yang gue lepas. Misalkan membiayai keluarga gue jadi sulit. Terus juga gue meninggalkan pekerjaan gue, kantor gue jadi sulit. For your information, ada beberapa pekerjaan gue yang gak bisa diganti. Makanya sangat amat berat kalau Zawin mencari pengganti gue. Yang pertama. Yang kedua, udah banyak hal yang udah gue bangun di Markicap. Bayangin kalau misalkan gue cabut, meninggal,
gitu. Itu bakal dari nol lagi mungkin, sehingga ya mungkin akan berkembang lagi tapi akan bincang. Makanya gue bersyukur banget, gue dikasih sehat, covid cuman sebentar gue sembuh, dan gue tetap jaga prokes terus. Lengan gue kayaknya akan sembuh sebulan lagi, dua bulan lagi berarti, dan gue bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dadah.